Selamat datang di channel Mitra Fisika. Saya doakan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar selalu. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Seorang suster yang menimbang massa badan bayi, seorang wanita yang sedang lari pagi dengan melirik jam tangannya, dan seorang penjahit mengukur lengan tangan untuk membentuk suatu pola pakaian. Nah, aktivitas ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dari ketiga gambar tersebut kita sudah melakukan pengukuran. Jadi pertanyaannya, besaran apa yang dipakai dalam pengukuran tersebut? Apakah alat ukur yang digunakan sudah sesuai? Mengapa harus dilakukan pengukuran? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam video kali ini. Ikutin kakak terus ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Wow. Nah, sebelum belajar pengukuran, kita harus memahami peta konsep besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran ada nanti terbagi atas dua. Itu adalah besaran, yang kedua itu adalah ada pengukuran. Besaran terbagi atas dua. Yang pertama besaran pokok, yang kedua itu adalah besaran turunan. Besaran pokok dan besaran turunan ini nanti hasilnya bisa dibentuk dalam bentuk notasi ilmiah. Dan besaran pokok dan besaran turunan itu nanti memiliki satuan dan dimensi. Dan pengukuran itu bagaimana sih? Ternyata pengukuran itu adalah membutuhkan yang namanya alat ukur. Yang kedua itu nanti membutuhkan ketelitian dan ketepatan hasil pengukuran. Yang ketiga itu adalah kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Yang keempat itu adalah angka penting. Jadi video kali ini seru ya materinya karena ada angka penting. Bukan manusia aja yang penting, tetapi angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu nanti bisa dalam bentuk angka penting. Seru bukan videonya? Belajar tentang pengukuran. Coba kita lihat di layar itu gambar apa? Gambar timbangan tadi untuk mengukur bayi, satuannya adalah kilogram. Yang kedua itu adalah gambar jam tangan yang memiliki satuan nanti adalah sekon. Yang ketiga itu adalah gambar meteran yang memiliki satuan nanti panjang, yang satuannya panjang tapi yang dipakai itu adalah untuk mengukur besaran panjang. Nah, di sini nanti setiap pengukuran ini, setiap kita menggunakan alat ukur itu selalu kita sudah melakukan pengukuran. Jadi pengukuran itu apa sih? Dan besaran-besaran apa yang dipakai setiap kita melakukan pengukuran? Nah, pengukuran itu apa sih sebenarnya? Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dianggap sebagai satuannya. Atau dengan kata lain, setiap pengukuran itu selalu menghasilkan angka. Nah, contohnya warna papan tulis misalkan itu adalah warna putih, itu bukan pengukuran, itu adalah hanya pernyataan karena tidak menghasilkan angka dan tidak membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang dianggap sebagai satuannya. Nah, tapi kalau ada kata-kata atau pernyataan seperti ini, panjang papan tulis kami 1,5 meter, berarti itu adalah kita sudah melakukan pengukuran. Kenapa melakukan pengukuran? Karena sudah menghasilkan angka, sudah menghasilkan satuan, dan kita menggunakan alat ukur panjang itu adalah bisa nanti penggaris, bisa juga nanti yang kita gunakan adalah meteran. Nah, sekarang besaran itu apa sih? Satuan itu apa sih? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki besar dan nilai yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Contoh, misalkan seperti ini, jika kamu lihat di layar, 4,5 meter, 4,5 meter, 4,5 itu adalah nilai, sementara meter itu adalah satuan. Contoh lain, 70 km/h, ini biasanya kita pakai pada saat kita mengendarai sepeda motor. Itu nanti dalam bentuk speedometer, alat untuk mengukur kecepatan. Nah, di sini adalah 70 km per jam. 70 ini adalah nilai, sementara kilometer per hours itu adalah
satuan. Nah, seru kan? Dari sini, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah belajar tentang pengukuran. Ikutin terus videonya ya. Nah, untuk pengukuran itu membutuhkan apa saja? Yang pertama, membutuhkan itu adalah alat ukur. Contoh, yang di atas, yang digambar itu adalah gambar dari mistar atau penggaris untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai nilai skala terkecilnya itu sebesar 0,5 mm. Yang kedua, itu adalah gambar dari jangka sorong. Untuk jangka sorong nanti kita pelajari ya. Untuk mengukur suatu panjang benda dengan nilai skala terkecilnya 0,1 mm. Jadi yang dua-duanya ini dipakai untuk mengukur panjang. Yang ketiga itu adalah gambar, itu adalah yang dikatakan itu termometer. Termometer dipakai untuk mengukur suhu benda. Ini juga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari jika suhu badan kita panas dan memiliki angka dan satuan. Nah, sementara besaran itu nanti jenis-jenis besaran juga ternyata ada. Jenis-jenis besaran tadi ada dua, ada nanti dikatakan besaran dasar atau besaran pokok. Yang kedua itu adalah besaran turunan. Besaran dasar adalah besaran yang cara pengukurannya tidak bergantung kepada besaran lain. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang cara pengukurannya tergantung pada dua atau lebih besaran dasar. Atau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran dasar atau besaran pokok. Di mana besaran dasar di sini adalah sudah diakui dalam sistem satuan internasional atau sering dikatakan dengan SI. Nah, besaran dasar itu terbagi atas berapa sih? Nah, besaran dasar atau besaran pokok ini nanti terbagi atas 7. Yang pertama itu adalah jumlah zat, yang satuannya nanti adalah mol, dan singkatannya itu adalah mol, dan dimensinya itu adalah N. Yang kedua itu adalah intensitas cahaya, yang satuannya adalah kandela, singkatannya nanti CD, dimensinya adalah J. Yang ketiga itu adalah waktu yang memiliki satuan, singkatan yang dipakai adalah S, dimensinya adalah T besar. Yang keempat itu adalah arus listrik, yang satuannya itu adalah ampere, singkatannya A, dimensinya nanti I besar. Yang kelima itu adalah suhu, yang satuannya Kelvin, singkatannya K, dimensinya nanti theta. Yang keenam itu adalah massa, yang satuannya kilogram, singkatannya kg, dimensinya L. Yang ketujuh itu adalah panjang, yang satuannya adalah meter, singkatannya itu adalah M, dimensinya nanti M besar. Dan kenapa setiap jumlah zat J, I kita buat itu adalah warna hitam, dan ini harus dihafal. Lihat, ada J, ada I, ada W, ada A, ada S, ada M, ada P. Jadi kalau ini kita hubungkan akan menghasilkan kalimat yang namanya jiwa SMP. Jadi harus dihafal. Cara cepat menghafalnya bagaimana? Ingat kata-kata jiwa SMP. Alright, Pinhead, your time is up. J itu apa? J itu nanti dikatakan dengan jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, P panjang. Lanjutkan materi kita tentang pengukuran panjang. Pengukuran panjang tadi ada mistar, ada jangka sorong. Jangka sorong ini sering kamu lihat itu dalam kehidupan sehari-hari, dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur diameter panjang, atau dengan kata lain yang diameter dalam tabung, diameter luar tabung. Nanti kita pelajari ya. Nah, untuk mengukur bagian dari jangka sorong yang digambar panah itu adalah gambar rahang dalam yang dipakai untuk mengukur diameter dalam tabung. Yang kedua itu adalah baut pengunci rahang. Selanjutnya, yang paling atas itu adalah ada nanti skala utama. Skala utama ini nanti skala yang tidak bisa digeser. Yang keempat itu adalah rahang luar yang dipakai biasanya untuk mengukur diameter luar suatu tabung. Yang kelima itu adalah skala nonius. Skala nonius itu adalah skala yang bisa digeser. Nah, sementara yang terakhir itu adalah
rangkai ukur kedalaman yang dipakai untuk mengukur kedalaman suatu tabung. Jadi, jangka sorong ini nanti memiliki 3 fungsi, bisa mengukur diameter dalam tabung, bisa rahang luarnya untuk mengukur diameter luar tabung, sementara tangkai ukur kedalaman itu adalah mengukur kedalaman tabung. Sementara perbedaan skala utama dengan skala nonius, di mana skala utamamu nanti disingkat sebagai SU, itu adalah skala yang tidak bisa digeser, sementara itu adalah skala nonius atau SN itu adalah skala yang bisa digeser. Bagaimana itu cara pembacaan skala jangka sorong? Skala pembacaan jangka sorong, coba kamu perhatikan video berikut. Kita stop ya, sebentar lagi. Nah, kita stop. Lihat yang kemarin itu adalah ini skala utama, yang ini skala nonius. Skala nonius yang bisa digeser, skala utama itu adalah yang tidak bisa digeser. Nah, berarti skala noniusnya itu sebelum angka 0 skala utamanya sebelum angka 0 skala nonius. Ini angka 0 ya. Berarti satu garis 0, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, yang sejajar kita buat nomor berapa? 0 tidak sejajar, 1, 2 juga 3, 4, 5 enggak sejajar. Yang sejajar itu adalah 6. Berarti dari gambar bisa kita simpulkan ternyata SU-nya itu sebesar 0,3 cm, sementara SN-nya tadi yang sejajar atas dengan bawah itu adalah angka 6, berarti 6 cm. Ketelitian alat ukurnya itu sebesar 0,01 cm. Nah, yang ditanya di soal itu adalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran disimbolkan sebagai HP. Nah, coba kita buat hasil pengukurannya. Hasil pengukuran ini sama dengan SU tambah SN kalikan dengan ketelitian alat ukur. Berarti SU-nya berapa? SU-nya 0,3 tambah SN-nya itu adalah 6 kalikan dengan 0,01. Nah, mana lebih dahulu dikerjakan? Jumlah atau kali? Yang dikerjakan itu adalah kali. Berarti 0,01 kali 6. Coba kita kali. 6 kali 1, 6. 6 kali 0 itu 0. 6 kali 0 adalah 0. Dua angka di belakang koma. Berarti 0,06. Berarti ini sebesar 0,3 ditambah 0,06. Nah, berarti ini ditambah 0,3. 0,3. Berarti kalau ini kita jumlah, hasilnya menjadi 0,36. Berarti ini sebesar 0,36 cm. Mudah bukan? Nah, inilah cara untuk mencari hasil pengukuran dari jangka sorong. Bagaimana itu mikrometer sekrup itu sendiri? Nah, untuk mikrometer sekrup, kita harus mengetahui bagian-bagian mikrometer sekrup dan fungsi mikrometer sekrup itu sendiri apa. Fungsi dari mikrometer sekrup ini biasanya dipakai untuk mengukur diameter kelereng atau ketebalan dari rambut. Nah, lihat yang pertama, bagian-bagiannya itu adalah, yang pertama itu rahang tetap. Yang kedua itu adalah rahang geser. Yang ketiga itu adalah skala utama. Skala utama adalah skala yang tidak bisa digeser. Nah, selanjutnya ada nanti pengunci, ada dikatakan skala nonius, ada juga nanti dikatakan roda bergerigi. Yang ini adalah termasuk bingkai. Nah, hati-hati di sini. Lihat yang pertama, ini skala utama tadi, ini skala nonius. Lihat, ini skalanya, mesti kamu hitung dulu. Berarti di sini 0 ya. Di sini angka 5. Berarti ini satu garis 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu garis itu 1 mili ya. Nah, lihat yang ke sini. Yang ke sini berarti 0, 0,5, 1, 1,5. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Makanya di sini angka 5. Kalau cara pembacaan skala noniusnya bagaimana? Nanti kita hitung. Nah, bagaimana itu cara membaca skala mikrometer sekrup? Perhatikan angka pada skala utama, yang terletak
pas di sebelah kiri garis batas skrup. Angka ini sebagai angka utama skala utama pengukuran. Yang kedua, perhatikan garis skala utama yang berdempet atau yang sejajar dengan skala garis nonius yang berada pada skrup. Angka pada skala nonius ini sebagai angka nonius pengukuran. Nah, yang ketiga, hasil pengukuran merupakan hasil angka utama dengan 0,01 kali angka skala nonius. Nah, yang dari sini kita ketahui bahwa ketelitian alat ukur dari jangka sorong itu sendiri itu sebesar 0,01 mm. Nah, yang keempat, hasil pengukurannya dalam satuan milimeter. Nah, rumusnya sama. Hasil pengukuran ini sama dengan SU tambah SN kalikan dengan ketelitian alat ukur. SU itu skala utama, SN skala nonius, HP itu adalah hasil pengukurannya. Nah, bagaimana dengan cara pembacaan skala mikrometer skrup? Ini tadi skala nonius, yang ini tadi skala utama ya. Nah, coba kamu perhatikan yang pertama video berikut. Kita lihat ya. Selanjutnya, skala noniusnya diputar dan kita stop. Coba kita stop. Yang pertama tadi ada dikatakan skala utama, ada dikatakan skala nonius. Nah, yang mana skala utamanya tadi? Yang ini tadi kan skala utama kan, yang ini skala nonius. Satu garis tadi berapa ini? Kalau ini dibuat ke sini satu garis itu 0,5 ya, 0,5, 1, 1,5. Coba kita hitung. 0, 0,5, 1, 1,5 berarti 2. Berarti skala utamanya itu 2. Skala nonius coba kita lihat yang sejajar 20, 21, 22, 23, 24 berarti 25 ya. Yang sejajar itu adalah 25. Berarti skala utama ini sebesar, skala utamanya tadi 2, skala nonius ini sebesar 25, ketelitian alat ukur ini sebesar 0,01 yang satuannya sentimeter. Berarti untuk mencari hasil pengukurannya, hasil pengukuran ini sama dengan SU tambah SN kalikan dengan ketelitian alat ukur. Nah, masukkan dia skala utamanya tadi berapa? Skala utamanya itu adalah 2, skala noniusnya itu adalah 25 kalikan dengan ketelitian alat ukur 0,01. Berarti ini sebesar 2 tambah 0,25 ya. Karena 2 angka di belakang koma. Coba kita buat 0,25 ditambah 2. Kalau ini dijumlah 5 2, ini 2, berarti hasilnya adalah 2,25. Berarti ini sebesar 2,25 yang satuannya adalah milimeter. Nah, tadi jangka sorong satuannya senti, yang di sini adalah milimeter. Mudah bukan? Nah, wah, ternyata udah soal latihan. Kita buat ya contoh soal nomor 1. Ini tadi gambar apa? Ini tadi adalah gambar jangka sorong. Soalnya seperti ini. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjuk dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Besar hasil pengukurannya adalah A. 3,10 cm, B. 3,15 cm, C. 3,19 cm, D. 3,20 cm, E 3,22 cm. Nah, sekarang kita kerjakan sama. Nah, tadi dikatakan skala utamanya mana, skala noniusnya mana ya, ini ya. Yang ini skala utama, yang ini adalah skala nonius. Nah, lihat skala utama sebelum angka 0. Berarti di sini berarti sebesar 3,1. Sementara skala nonius itu adalah skala yang digeser tadi, yang sejajar 1 tidak sejajar, 2 tidak, 4 juga tidak ya, 5 juga enggak, 6 juga enggak, 7 juga enggak, 8 enggak. Oh iya, yang sejajar itu adalah nomor 9. Berarti skala utamanya itu adalah
3,1. Sementara skala Nonius itu adalah 9. Ketelitian alat ukurnya tadi sebesar 0,01 yang satuannya adalah sentimeter. Yang ditanya di soal, berapa itu hasil pengukurannya? Siapa yang masih ingat rumusnya hasil pengukurannya? Untuk hasil pengukurannya ini sebesar, yang pertama hasil pengukurannya apa tadi rumusnya? HP sama dengan SU tambah SN kalikan dengan ketelitian alat ukur. Nah, yang pertama SU-nya berapa? SU-nya itu adalah 3,1 tambah SN-nya itu 9 kalikan dengan ketelitian alat ukur 0,01. Kita ketahui bahwa 3,1 tambah 0,09 berarti ini sebesar 3,19. Iya, 3,19. Coba kita buat 3,1 tambah 0,09 dijumlah 913. Iya, 3,19 yang satuannya adalah sentimeter. Ada nggak jawabannya 3,9? Iya, jawabannya adalah 3,19 cm. Coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, jawabannya adalah yang C, karena C itu adalah cinta. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Agar adik-adik lebih paham tentang materi pengukuran, silahkan dikerjakan kuis, dan untuk pengerjaannya silahkan dijawab di kolom komentar ya. Dan untuk ada ice baking, ini berasal dari pengukuran. Silahkan tebak gambarnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.